Hola amigos, ketika saya memandang jutaan pendar bintang di malam hari, ada sebuah pernyataan yang mengusik saya. Apakah kita merupakan satu-satunya makhluk yang berkesadaran atau berkecerdasan? Ataukah di luar sana ada makhluk-makhluk lain yang kita sebut sebagai alien itu, ya, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan atau kesadaran layaknya kita. Nah, pertanyaan saya ini juga mungkin merupakan pertanyaan dari jutaan orang lainnya. Dan ini sangat didukung oleh data astronomi. Nah, data astronomi menunjukkan bahwa di galaksi kita saja itu terdapat sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita saja loh. Nah, studi terbaru dari misi Kepler NASA menunjukkan bahwa rata-rata bintang setidaknya memiliki satu buah planet. Ini berarti ada sekitar 100 hingga 400 miliar planet di galaksi kita saja. Dan dari ratusan miliar planet itu, para ilmuwan mengestimasi setidaknya ada sekitar 40 miliar planet yang mendukung terjadinya kehidupan atau memiliki kehidupan seperti bumi. Nah, bukankah dengan statistik yang begitu jumbo tentang keberadaan planet-planet yang mendukung kehidupan ini, bukankah itu meningkatkan kemungkinan adanya makhluk berkecerdasan di luar sana? Atau dengan kata lain, data ini sangat mendukung keberadaan alien tersebut. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, loh bukankah kita pernah digegerkan oleh penemuan alien ataupun benda terbang mirip seperti UFO di atas kota dan lain sebagainya? Apakah itu hanya hoax ataukah memang sebuah kenyataan? Nah, salah satu penemuan yang paling menggemparkan terkait dengan keberadaan alien adalah penemuan sesosok jasad kecil berjari 3 di negara Meksiko. Namun setelah dilakukan penelitian berupa ronsen dan juga tes DNA, maka kebenaran terkuak. Jasad tersebut sebenarnya hanyalah rakitan tulang hewan dan manusia purba. Ya, boleh dikatakan sebagai sebuah upaya palsu untuk mengisi kekosongan akan pertanyaan kita terhadap keberadaan alien tersebut. Begitupun dengan keberadaan UFO yang telah dirumorkan dalam banyak kesempatan. Setelah diteliti ternyata itu tidak lebih dari sebuah distraksi cahaya. Nah, semua kegagalan bukti fisik ini membawa kita kepada sebuah masalah ilmiah yang disebut sebagai paradoks Fermi. Apa itu paradoks Fermi? Paradoks Fermi menyatakan bahwa jika secara statistik ada jutaan planet yang mendukung kehidupan, mengapa kita belum menemukan satupun makhluk berkecerdasan tinggi ataupun peradaban tinggi di luar yang dilakukan oleh manusia? Mengapa tidak ada sinyal radio ataupun peninggalan bangunan, tulisan, dan jejak apapun dari mereka? Mengapa semesta ini hanya terasa seperti lautan hampa yang maha luas bagi manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka para ilmuwan mengajukan sebuah teori yang disebut sebagai The Great Filter atau saringan atau tapis besar. Setidaknya ada 3 kemungkinan kelam. Yang pertama, mungkin memang manusia itu sendirian saja di alam semesta yang maha luas ini. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa jarak antara kita dengan entitas berkecerdasan lain di luar sana itu terkunci dalam jarak jutaan hingga miliaran tahun cahaya. Sebuah jarak yang begitu jauhnya. Nah, kita tahu bahwa dalam satuan astronomi tidak lagi dipergunakan ukuran kilometer, tetapi menggunakan ukuran tahun cahaya. Yang berarti bahwa jarak antara satu objek langit dengan objek langit lainnya itu dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun. Dan ya, saking jauhnya bumi kita dengan bintang-bintang lainnya yang jaraknya miliaran tahun cahaya, itu kita baru melihat cahayanya sekarang walaupun dia sudah tidak ada miliaran tahun yang lalu. Sebagai ilustrasi betapa jauhnya kita dengan benda-benda langit yang lain, kita ambil contoh misalnya bintang terdekat dengan tata surya kita yang bernama Alpha Centauri. Nah, jarak antara kita dengan Alpha Centauri itu sekitar 4,2 tahun cahaya atau 40 triliun kilometer. Itu baru ke bintang yang paling dekat. Belum ke bintang atau galaksi lain yang jaraknya lebih jauh lagi. Nah, karena jarak antara kita dan tempat yang diduga sebagai tempat tinggal alien ini sangat jauh, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu. Tidak ada teknologi dari kita yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu dengan mereka. Begitupun sebaliknya, mereka juga belum memiliki teknologi yang bisa memungkinkan mereka untuk mendatangi kita. Dan akhirnya kita terkunci masing-masing pada posisi kita sekarang ini. Nah, kemungkinan ketiga adalah bahwa perkembangan peradaban antara kita dengan entitas lain di luar sana, yaitu para alien itu
tidak berkesinambungan atau tidak bersamaan. Bisa jadi peradaban mereka itu telah hancur lebih dahulu dan kita baru mulai membangun peradaban kita saat ini. Atau bisa jadi kitalah yang merupakan peradaban yang paling maju. Sehingga peradaban-peradaban lain belum bisa mencapai atau berevolusi menjadi makhluk yang berkesadaran seperti kita. Itu sebabnya kita adalah satu-satunya makhluk berkecerdasan atau berkesadaran di seluruh alam semesta ini. Nah, tetapi ada sebuah perhatian penting yang harus kita perhatikan di sini, bahwa teknologi itu bisa saja menghancurkan sebuah peradaban. Entah benar atau tidak, kemungkinan bahwa ada peradaban lain yang sudah lebih dahulu maju dan hancur karena teknologinya sendiri, itu mengingatkan kita manusia untuk selalu menggunakan teknologi kita secara bijak dan berimbang. Karena sejatinya teknologi itu adalah pisau bermata dua, yang dapat memajukan standar kehidupan manusia jika dipergunakan dengan baik, atau justru dapat menghancurkan peradaban kita sama sekali ketika kita tidak mampu lagi mengontrol atau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut kalian apakah misteri keberadaan alien ini akan segera terkuak dalam waktu dekat, atau kita masih menunggu waktu 100 atau 1000 tahun lagi untuk menemukan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi alam semesta ini beserta isinya? Tapi menurut kamu sendiri bagaimana?